Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para ustaz sesepuh yang saya hormati, dan juga yang saya hormati Ketua CKM Masjid Ar-Rahmah, dan juga Ketua Panitia Amaliyah Ramadan beserta koordinator anggota semuanya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, yang alhamdulillah dapat saya sebutkan nama satu persatu, tapi tidak menggunakan rasa hormat. Marilah kita sama-sama memuji Allah dengan hamdalah bahwa segala puji bagi Allah, dan yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya yaitu kita berikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan yang insyaallah tinggal beberapa hari lagi. Salam serta salawat semoga selalu tercurah pada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kita semuanya nanti yaumil kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah, mengingat melimpahnya rahmat dan juga karunia serta luasnya ampunan di bulan Ramadan, rasa-rasanya belum banyak apa yang kita kerjakan, belum banyak apa yang kita dapatkan, terutama untuk ibadah. Tahu-tahu Ramadan tinggal beberapa hari lagi, dan hari ini hari yang ke-27, dan juga hari ini hari Ahad. Artinya program kuliah subuh di bulan Ramadan ini yaitu untuk yang terakhir kalinya. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada para ustadz yang sudah memberikan pesan-pesan yang baik ataupun tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan juga pada jamaah semuanya, kami atas nama panitia kuliah subuh mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya, atas kesetiaannya hingga dari awal hingga akhirnya. Alhamdulillah banyak. Dan seterusnya kami atas nama koordinator kuliah subuh tentu saja dalam penyampaiannya ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Apabila ada kekurangannya, kami mohon dimaklumi, dan juga apabila ada kesalahannya, kami mohon dimaafkan. Insyaallah untuk hari ini yang akan memberikan tausiahnya yaitu Ustaz Haji Muhyiddin, insyaallah, dan nanti akan ditutup
kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ustadz Ahmad Saidi sebagai Ketua DKM. Mari sama-sama kita buka acara dengan suratul Fatihah bersama ala hadirnya wa ala kulli nabiyyin sholika al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Ustadz Haji Muhyiddin, tentu saja banyak pesan-pesan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita semuanya. Waktunya kami persilahkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Cinere, para asatidz, para masyayikh, Bapak RT, sama RT saya ini alhamdulillah rajin sekali. Walaupun pada malam hari ini habis jaga malam kok dijagain. Hadirin jamaah kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmatnya alhamdulillah sampai juga kita pada hari ke-27 Ramadan. Akul yakin ini berkat nikmat Allah, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Bisa jadi ketika kita tidak diberikan nikmat iman, ya, bisa jadi kita tidak kenal dengan yang namanya Ramadan. Ketika kita tidak diberikan nikmat sehat walafiat, bisa jadi hari ini kita juga tidak berjamaah di masjid. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau membawa ajaran Islam, ya kita era mengenal, kita saling bersaudara. Ya. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat taufiknya, alhamdulillah kita bisa meningkatkan ibadah kita baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Saya yakin, seyakin-yakinnya dengan masuknya bulan Ramadan ibadah kita meningkat. Yakin. Jadi yang tadinya kita sholat jamaah sehari itu hanya 1, 2, atau 3 waktu, bisa jadi alhamdulillah pada Ramadan ini bisa sampai 5
Tiap hari kita sholat bisa jadi hanya 17 rakaat, bisa jadi bulan Ramadan ini lebih daripada 30 rakaat. Alhamdulillah. Nah, meningkatnya ibadah kita baik secara kuantitas ataupun secara kualitas ini harus kita ikuti dengan menjaga pahala yang sudah kita dapatkan. Karena kita yakin bahwa misalnya ibadah yang kita kerjakan itu mendapatkan imbalan pahala, dan itu harus kita yakini bahwasanya ibadah yang sudah kita lakukan itu benar sesuai dengan aturan. Jangan sampai ibadah atau pahala-pahala ibadah yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita realisasikan pekerjaannya, ibadahnya, ini hilang begitu saja. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin mengingat kembali bahwasanya banyak sekali amalan-amalan yang bisa menyebabkan ibadah kita atau pahala ibadah kita itu hilang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisyam fa innahu la misal." Hendaknya kalian berkomitmen dengan puasa, karena ibadah puasa adalah ibadah yang amat sangat beda dengan ibadah yang lain. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita berpuasa kita harus berkomitmen melakukan puasanya dan kita akan mendapatkan pahalanya. Karena mengapa? Karena yang membedakan ibadah dengan ibadah puasa yaitu terletak pada pahalanya. Emang gede. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma min hasanatin amila ibnu Adam kutiba lahu asru hasanat wa ila sab'umi'ati dhikrin." Qala Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi. Setiap Ibnu Adam yang melakukan satu kebaikan itu pasti dicatat minimal 10 kebaikan. Ya, 10 kali kebaikan sampai dengan 700 kali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, bahwasanya puasa itu untukku dan aku akan mengganjarnya. Artinya apa? Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahwasanya pahala ibadah puasa itu di atas 700 kali lipat. Ini dia. Makanya di awal saya mengatakan bahwasanya yang membedakan antara ibadah dengan ibadah puasa yaitu terletak pada pahala. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pahala kita itu hilang. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah. Timbul pertanyaan, enggak mungkin orang setelah melakukan ibadah puasa Ramadan dengan seksama, dengan serius, dia melakukan kemusyrikan. Coba kita tengok ke 2-3 tahun yang lalu, bahwasanya puasa Ramadan itu berdekatan dengan kegiatan
Natalan misalnya. Dan banyak di antara kita ya, itu banyak yang ikut merayakan Natal. Padahal kalau kita lihat ketika kita berbicara tentang Natal, perayaan Natal itu sudah berkaitan dengan akidah. Dikatakan man tasabbaha bi syai'in fa huwa min. Ya. Karena siapa yang menyerupai satu kaum, man tasabbaha bi qaum fa huwa min. Barang siapa yang menyerupai atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan orang tersebut. Nah, ini dia. Jangan ikut. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga dikatakan dalam ayat yaitu dalam surat Al-Rumah dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad dan mewahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya, janganlah mempersekutukan Allah, niscaya amal ibadah yang sudah kita lakukan ini akan terhapus. Nah, tadi di awal ketika kita sudah berpuasa kemudian kita melakukan kemusyrikan, perbuatan yang menyekutukan Allah, ini akan dihilang. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Hal yang kedua yaitu memperbanyak dosa. Kita melakukan banyak dosa ini juga akan menyebabkan apa yang sudah kita kumpulkan, amalan kita ini akan hilang. Dalam sebuah ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, saya lupa ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bersedekah, kemudian diikuti dengan perbuatan menyakiti atau menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberinya, ini juga akan menyebabkan pahala kita itu akan hilang. Sebagaimana turab, tanah di atas batu yang licin kemudian tersapu oleh air. Ya. Ada batunya licin, di atasnya ada tanah, ada debu, kemudian turun hujan. Kira-kira batunya ini bersih apa enggak? Pastinya bersih karena kesapu dengan air hujan. Demikian juga amalan-amalan atau pahala yang sudah kita perbuat, yang sudah kita kumpulkan ketika kita lakukan perbuatan riya misalnya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, semua itu akan hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja dari saya. Selanjutnya kami mohon maaf ya seluas-luasnya apabila ada kesalahan. Ini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. La syakartu la azidannakum wa la jazakum min adabil syadid. Sebelum sama-sama kita tutup acara
kuliah subuh ini. Mari kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan ini mudah-mudahan berlangsung terus, karena memang kita pun mengadakan yang namanya ngopi bareng. Kenapa kita ngambil yang isi itu nggak dari luar? Karena memang kita ingin kawan-kawan kita yang berpotensi untuk bisa menyampaikan nasihat kepada kita semua. Dan alhamdulillah selama sebulan ini berjalan dengan lancar, dan mereka itu mudah-mudahan nanti bisa ngisi di kegiatan ngopi bareng kita. Nah, kapan kita mulai? Insyaallah setelah Ramadan kita pun akan mengadakan yang namanya ngopi bareng, dan mudah-mudahan jamaah pun lebih dari ini banyaknya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad fil awal wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabat Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunyal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa ta'addana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ya hafidzas sa'irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.